Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Gattuso konfirmasi kepergian Arkadiusz Milik. Manajer Napoli Gennaro Gattuso memberikan informasi terkait masa depan Arkadiusz Milik. Ia mengkonfirmasi bahwa Milik tidak akan menjadi bagian dari skuad Il Partenopei musim depan. Gattuso menyebut bahwa pihaknya sudah berupaya membujuk sang striker untuk memperpanjang masa baktinya di San Paulo. Namun sang striker sudah membulatkan tekadnya untuk pindah sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak Napoli dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian Milik di musim panas nanti. Mereka menyebut tidak ada faedahnya mempertahankan pemain yang sudah tidak mau membela klubnya. Inter Milan siap tawar bek Chelsea Emerson Palmieri 19 juta pound sterling. Inter Milan dikabarkan siap mengajukan tawaran 19 juta pound sterling ditambah bonus untuk fullback Chelsea Emerson Palmieri. Antonio Conte diyakini ingin bereuni dengan pemain yang pernah ditanganinya ketika melatih di Stamford Bridge itu. Dan ia yakin kalau Emerson akan sangat cocok dengan proyek ambisius Nerazzurri. Emerson sebenarnya memiliki masa depan jangka panjang bersama The Blues, namun ia tidak tampil sebagai starter di Liga Premier Inggris sejak 22 Januari, sehingga berpeluang dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Kevin De Bruyne memburu rekor Thierry Henry. Kevin De Bruyne begitu hebat dalam soal assist musim ini. Bahkan dia berpeluang melampaui rekor assist terbanyak dalam semusim milik Thierry Henry. Thierry Henry mencatatkan 20 assist pada musim 2002-2003. Jumlah assist itu belum pernah dipecahkan siapapun hingga saat ini. Sedangkan De Bruyne kini sudah mengkoleksi 18 assist di Liga Inggris. Setidaknya butuh 2 assist lagi untuk menyamai jumlah assist Henry. Harry Maguire itu payah. Mantan bintang Tottenham Hotspur dan Real Madrid Rafael van der Vaart menegaskan bahwa bek Manchester United Harry Maguire tidak memiliki kelebihan. Terbaru, Maguire mendapat sorotan saat Manchester United mengalahkan Bournemouth dengan skor 5-2 akhir pekan lalu. MU tertinggal lebih dulu setelah Maguire dikecoh oleh winger lawan Junior Stanislas yang mengolonginya sebelum melepaskan tembakan jarak dekat berbuah gol pada menit ke-15. Van der Vaart menegaskan bahwa Maguire merupakan pemain payah yang memiliki harga yang sangat mahal. Perusahaan judi tak bisa pasang sponsor di jersey La Liga. Perusahaan judi tidak bisa lagi menampilkan logo perusahaannya di jersey klub La Liga pada musim depan. Hal ini berdampak pada 8 klub papan atas Spanyol yang menerapkannya. Dalam laporan El País, Menteri Urusan Konsumen Spanyol, Alberto Garzón, memperketat peraturan tentang sponsor dari perusahaan judi. Putusan ini merupakan tindak lanjut atas persetujuan undang-undang soal periklanan, di mana Spanyol hanya mengizinkan iklan 4 jam, yakni antara jam 1 sampai jam 5 pagi untuk perusahaan judi berlisensi. Namun keputusan tersebut baru akan diterapkan pada musim 2020-2021 La Liga. Itu dikarenakan rancangan undang-undang baru akan diputuskan pada musim panas ini. Franck Ribéry tetap setia di Fiorentina. Masa depan Franck Ribéry di Fiorentina dipertanyakan usai dirinya menjadi korban pencurian. Ia disebut-sebut ingin angkat kaki dari Florence dan Fiorentina demi keselamatan keluarganya. Rumor soal Ribéry mau cabut dari Fiorentina langsung dibantah legenda La Viola Sebastian Frey. Frey mengaku sudah berbicara dengan kompatriotnya tersebut dan membeberkan keinginan Ribéry untuk bertahan di Stadion Artemio Franchi. Ribéry sendiri akhirnya mengamini apa yang diucapkan Frey. Dia menegaskan komitmennya bersama Fiorentina, sekaligus berterima kasih kepada para penggemar yang selalu mendukungnya. Ingin bangkit dari keterpurukan, AC Milan akui berguru pada Liverpool. Chief Revenue Officer AC Milan, Kasper Stilsvik, mengakui pihaknya berguru pada klub Premier League Liverpool dalam usahanya untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Liverpool sendiri juga merasakan nestapa yang kurang lebih sama dengan AC Milan. Mereka tak pernah juara Liga selama 3 dekade.
Kasper Stillsvik mengungkapkan pihak AC Milan sudah mengadakan komunikasi dengan Liverpool. Stillsvik mengatakan mereka mencontoh The Reds karena melihat ada banyak kesamaan antara kedua klub. Manchester United bidik Ousmane Dembele sebagai alternatif Jadon Sancho. Manchester United dikabarkan menjadikan winger Barcelona Ousmane Dembele sebagai alternatif yang potensial untuk Jadon Sancho. Dilansir The Athletic, Dembele muncul sebagai opsi yang berbeda untuk United setelah pemain asal Prancis itu gagal memberi pengaruh yang signifikan di Camp Nou. Dembele hanya tampil 49 kali sebagai starter di berbagai ajang kompetisi sejak 2017 dan mantan bintang seharga 96,8 juta pound sterling itu berpeluang dilepas sekitar setengah harga pada bursa transfer musim panas ini. Ngeri, kiper Rusia ini disambar petir di tengah lapangan. Kiper belia asal Rusia Ivan Zaborovsky mengalami insiden mengerikan ketika ia disambar petir saat berlatih dengan klubnya. Ivan sendiri adalah kiper klub FC Znamnya Truda. Ia masih berusia 16 tahun. Insiden itu sendiri terjadi pekan lalu. Saat itu ia tengah berlatih dengan timnya di area Orekovo Zuevo. Menurut laporan dari Russia Today, Ivan mendapatkan pertolongan pertama dari para medis yang tiba dengan cukup cepat di lokasi kejadian. Setelah itu ia dilarikan ke rumah sakit, namun setelah itu ia dikabarkan mengalami koma. General Direktur Klub FC Znamnya Truda, Igor Mayorov, mengatakan Ivan sudah siuman dan bisa berkomunikasi meski hanya terbatas melalui gerakan mata saja. Aston Villa versus Manchester United, Setan Merah menang 3-0. Bermain di Villa Park, Bruno Fernandes membuka keunggulan tim tamu dengan gol penalti di menit ke-27. Fernandes against Reina, 4 from 4. Bruno Fernandes. Yang ditambahkan Mason Greenwood sesaat sebelum paruh jeda. Back to Greenwood. Greenwood! Di babak kedua, Paul Pogba melengkapi kemenangan MU dengan golnya di menit ke-58. They look menacing. Pogba, time to run at the shot and score. Dengan hasil ini, MU memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 17 pertandingan. Setan Merah masih bertengger di peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris usai mengkoleksi 58 poin. Sedangkan The Villains menghuni peringkat 19 dengan perolehan 27 poin. Terpaut 4 poin dari Watford dan West Ham di zona aman. Everton berbagi angka dengan Southampton. Bermain di Goodison Park, tim tamu mampu unggul terlebih dahulu melalui gol Danny Ings. Ings is offside, surely. Ings has put it into the net. Everton mampu menyamakan skor di menit ke-44 lewat Richarlison. That's a good ball. Richarlison. Everton. Tidak ada tambahan gol di babak kedua. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Everton tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 45 poin, unggul 1 poin di atas Southampton. Di pertandingan lainnya, Bournemouth bermain imbang 0-0 dengan Tottenham. Verona versus Inter, Nerazzurri tertahan 2-2. Inter bertandang ke Marc Antonio Bentegodi untuk menghadapi Verona. Tuan rumah langsung unggul ketika laga baru berjalan 2 menit lewat Darko Lazovic. Lazovic away from Skriniar, and this is a chance for Verona. Inter baru bangkit di babak kedua. Mereka mencetak 2 gol usai turun minum lewat Antonio Candreva di menit ke-49. Lukaku to turn and strike the post. It's in from Candreva. Dan gol bunuh diri Federico Di Marco di menit ke-55. This is Candreva, and it's snuck in. Kemenangan yang sudah di depan mata Inter harus sirna. Miguel Veloso mencetak gol 5 menit menjelang laga berakhir. Still Rahmani and Miguel Veloso and Verona. Tambahan 1 angka membuat Inter tertahan di peringkat keempat dengan 65 poin, sementara Verona di posisi ke-9 dengan 43 poin. Udinese raih poin penuh di kandang Spal. Bermain di Stadio Paolo Mazza, Udinese sudah unggul di menit ke-18 lewat Rodrigo De Paul. Fazzi again, De Paul!
Stefano Okaka berhasil menggandakan keunggulan Udinese di menit ke-35. The ball goes all the way, and Okaka off. Kevin Lasagna memantapkan keunggulan Udinese di menit ke-81. Lasagna around the keeper, pulls the ball back. Skor 0-3 untuk kemenangan Udinese bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Spal semakin tenggelam di dasar klasemen, sedangkan Udinese naik ke posisi 14 dengan raihan 35 poin. Hasil La Liga hari ini, Mallorca menang 2-0 atas Levante, Eibar bermain imbang 0-0 dengan Leganes, Bilbao kalah 1-2 dari Sevilla. Soal penalti MU itu keputusan yang memalukan. Manajer Aston Villa, Dan Smith, berang karena Manchester United dihadiahi penalti di babak pertama. Menurut Smith, itu adalah keputusan yang memalukan. Wasit Jonathan Moss menghadiahi MU tendangan penalti yang didukung dengan tinjauan VAR usai Ezri Konsa dianggap melanggar Bruno Fernandes. Saya memahami kalau John salah, tapi saya tidak tahu apa yang dilihat VAR. Itu adalah keputusan yang memalukan. Mereka punya sebuah layar yang mereka bisa lihat, tapi sepertinya mereka tidak terganggu, ujar Smith dilansir Sky Sport. Komentar Solskjaer soal penalti kontroversi Fernandes. Manchester United berhasil memetik hasil maksimal ketika melakoni matchday ke-34 Liga Inggris musim 2019-2020. Seusai pertandingan, Ole Gunnar Solskjaer memberikan komentar soal hadiah penalti kontroversi yang didapat klub asuhannya itu. Solskjaer beranggapan bahwa keputusan wasit memberikan Manchester United penalti sudah sangat tepat. Saya rasa keputusan wasit sudah sangat tepat, bahwa itu memang mutlak sebuah penalti. Apa yang dilakukan Konsa kepada Bruno sudah jelas sebuah pelanggaran. Jelas Solskjaer seperti dilaporkan oleh Sky Sport. Kalau menurut kalian gimana, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Cedera, Billy Gilmour absen bela Chelsea hingga akhir musim. Chelsea harus kehilangan bintang mudanya Billy Gilmour hingga akhir musim ini. Pemain 19 tahun itu mengalami cedera dan harus naik meja bedah. Cedera itu didapatnya ketika menghadapi Crystal Palace. Menurut laporan The Sun, Gilmour mengalami masalah pada ligamen lututnya. Hasil pemindaian yang dilakukan kepadanya menunjukkan jika Gilmour harus menjalani operasi kecil. Gilmour dijadwalkan naik ke meja bedah pada Jumat 10 Juli. Selanjutnya, dia harus beristirahat total untuk menjalani pemulihan. Resmi, leg kedua 16 besar Liga Champions batal digelar di tempat netral. Melansir laman resmi UEFA, badan sepak bola tertinggi di Eropa itu mengizinkan digelarnya pertandingan di markas tim yang akan menjadi tuan rumah. Keputusan ini menjawab spekulasi venue sisa pertandingan leg kedua 16 besar yang sebelumnya dikabarkan bakal dihelat di tempat netral. Hal tersebut lantaran UEFA telah memastikan seluruh laga perempat final hingga final akan digelar di Lisbon, Portugal tanpa sistem kandang-tandang. Leg kedua babak 16 besar Liga Champions dijadwalkan mulai digelar kembali pada 7 sampai dengan 8 Agustus 2020. Ada 8 tim yang masih memperebutkan 4 tiket ke babak perempat final. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!